Terus revolusi industri ini tentu dampaknya jauh lebih dahsyat ya, lebih dahsyat dibandingkan dengan era sebelumnya, yaitu era industri 1.0 atau 1.0. Nah, pada era ini bangsa-bangsa barat terutama Eropa, Jerman, Amerika itu mulai menggunakan teknologi ini untuk memproduksi senjata ya. Akhirnya mereka untuk membuat senjata ini tentu membutuhkan bahan ya. Di mana bahan ini dieksploitasi dari negara-negara Asia termasuk Indonesia ya. Negara Asia, Afrika. Jadi terciptalah sebuah imperium atau imperialisme penjajahan. Kemudian salah satu penyebab Perang Dunia Kedua juga diawali dengan adanya revolusi industri ya. Jadi negara-negara Barat itu mulai merasa kuat karena sudah memiliki senjata-senjata yang dapat diproduksi secara massal yang digunakan untuk menekan negara-negara lemah. Nah, ini adalah awal mula terjadinya Perang Dunia Pertama ya. Kemudian berlanjut ke revolusi berikutnya yaitu tentang industri 3.0 ya. Ini mulai dikembangkan sekitar tahun 1990 dengan adanya ditemukannya internet atau singkatan dari interconnecting networking ya, atau kita biasa sebut dengan internet. Nah, jadi yang belum tahu apa itu internet, itu panjangnya adalah ini ya, interconnecting network ya. Pada tahun 1990. Kemudian teknologi ini masuk ke Indonesia 4 tahun kemudian ya, sekitar tahun 1994, ditandai dengan banyak ditemukannya komputer ya, penciptaan sebuah komputer menggunakan IC ya, menggunakan IC, sehingga pekerjaan manusia lebih cepat ya. Semua pekerjaan manusia bisa terkomputasi ya dengan baik. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu perubahan tentang sebuah informasi, sebuah pekerjaan itu jauh lebih cepat dibandingkan era revolusi industri sebelumnya, yaitu revolusi industri 2.0 ya. Teknologi internet ini masuk ke Indonesia tahun 1994. Oke, kita lanjut ke teknologi selanjutnya yaitu tentang revolusi industri yang keempat ya. Untuk saat ini kita sudah masuk pada era ini ya, pada era revolusi industri 4.0 atau 4.0 ya. Kalau kita lihat di Wikipedia atau Google tentang penjelasan singkat tentang revolusi industri 4 itu apa, yaitu ini ya. Jadi sebuah tren dunia industri yang saat ini menggabungkan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber ya. Jadi semua terotomatisasi ya. Nah, jadi jangan heran kalau semua pelayanan publik seperti kalian membuat KTP, membuat misalkan orang tua kalian mengurus tentang sebuah pajak kendaraan, pajak tanah dan sebagainya, itu lebih cepat karena semua sudah dikombinasikan antara otomatisasi dan teknologi cyber ya. Nah, jadi gini ya, apa dampaknya bagi kehidupan kita sebagai pelajar? Nanti ke depannya jika kalian melamar sebuah pekerjaan, kalau zaman saya dulu, zaman Bapak Ibu guru dulu itu, kalau membuat lamaran pekerjaan tentu menyertakan yang namanya CV ya, atau kurikulum vitae. Mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita sudah tidak menggunakan itu. Para pemilik perusahaan itu akan menyeleksi calon karyawannya itu menggunakan rekam jejak cyber ya, rekam jejak digital ya. Mungkin kalian yang suka bersosial media, entah itu Facebook, entah itu WhatsApp, Instagram maupun TikTok ya, atau Twitter, itu alangkah baiknya kalian
bijak dalam menggunakan media sosial, karena semua yang kalian tulis di situ, semua yang kalian upload di situ, itu akan direkam oleh teknologi. Nah, biasanya untuk kedepannya nanti perusahaan-perusahaan itu akan menyeleksi calon karyawannya menggunakan teknik ini ya. Jadi kepribadian kalian itu akan tercermin pada apa yang kalian tulis di media sosial ya. Itu biasanya mencerminkan karakter kalian, tentang sifat kalian ya. Jadi bagi anak-anakku yang sekarang kelas 10, mulai bijaklah dalam menggunakan sebuah sosial media ya. Karena semua itu akan ada dampaknya di kemudian hari ya. Yang mungkin yang biasanya statusnya suka ngeluh ya, mungkin ngeluh ada masalah langsung ditulis di media sosial, dibuat story. Nah, itu hati-hati ya. Itu akan membentuk sebuah karakter kalian ya. Kalau sudah membentuk sebuah karakter, itu kalian akan susah untuk merubahnya ya. Nah, kalau positif, oke, baiklah. Kalian menuliskan sebuah hal positif, sebuah kebenaran, itu oke lah. Atau mungkin kalian mengupload sebuah tutorial tentang sebuah ilmu ya. Di YouTube mungkin kalian membuat sebuah channel, misalkan kalian upload tentang tutorial apa saja ya, tentang hal yang positif, itu oke lah, bagus. Tapi kalau tentang penyebarluasan ujaran kebencian atau mungkin berita-berita yang bohong yang tidak ada sumbernya, itu jangan sampai dilakukan. Nah, mungkin saat ini kalian belum bisa merasakan, mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu ada efeknya ya. Karena jelas ya, sebuah perusahaan itu tidak akan menerima calon karyawannya yang alay ya. Tahu alay ya? Alay itu yang gampang baperan tuh ya. Nah, itu tentu perusahaan akan menyeleksinya seperti itu juga. Di samping juga ada hal-hal lain seperti akademis, ada mungkin skill. Nah, terus mungkin ada lagi yang namanya basic knowledge-nya kalian, atau mungkin latar belakang kalian. Tentu history atau story dalam sosial media kalian itu menjadikan pertimbangan mereka juga ya. Jadi bagi anak-anakku, tolong bijaklah dalam menggunakan teknologi. Teknologi ini baik ya, baik, bisa menghubungkan kita ke teman-teman kita yang jauh. Mungkin untuk pendidikan bisa seperti kayak ini ya, buat MPLS daring. Ini adalah manfaat dari teknologi informasi. Mungkin itu tentang sejarah, tentang revolusi industri ya. Jadi perlu kalian ketahui, TI atau teknologi informasi itu masuk dalam era revolusi industri 4.0 ya. Apa TI itu? TI itu adalah semua teknologi yang memanfaatkan teknologi yang disambungkan dengan internet ya. Jadi basicnya ke internet. Kenapa ke internet? Ya memang begitu ya. Jadi secanggih apapun teknologi HP kalian, kalau nggak ada internetnya, itu nggak akan berguna ya. Oke? Mungkin ada yang bertanya dulu tentang revolusi industri atau sejarah industri TI. Oke, sepertinya tidak ada ya. Ini waktunya masih 2 jam lagi ya ini ya. Saya sampai jam berapa? 2 jam lagi ya. Oke, nggak apa-apa ya, 2 jam lagi nggak apa-apa ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu pemanfaatan teknologi informasi ya. Yang pertama jelas ya, mempermudah dalam mengakses informasi terbaru ya. Kalau zaman dulu, zaman saya sekolah dulu, kalau mencari sebuah informasi itu mesti datang ke perpustakaan, cari buku yang tebalnya 100 halaman, 200 halaman, sampai 400 halaman, hanya untuk sekedar mencari informasi ya.
Misalkan pada pelajaran biologi ya, apa yang dimaksud dengan mutasi gen misalkan ya. Kalau zaman sekarang tinggal kita tulis di search engine, kita buka Google misalkan, kita ketikkan di search engine-nya itu apa pengertian mutasi gen misalkan ya. Atau mungkin bagi kalian yang kelas 10 BDP ya, pengertian dari marketing digital misalkan ya. Kalian tinggal menuliskan di search engine-nya Google, maka Google akan mencarikan informasi yang ada hubungannya sama marketing digital ya. Atau mungkin kalian menggunakan voice juga bisa untuk saat ini ya. Jadi Google itu canggih sekarang, sudah mulai menyediakan fasilitas voice. Jadi suara kalian itu akan diterima, kemudian diteruskan ke bank informasinya Google ya. Maka akan muncul beberapa opsi. Nanti opsi yang paling sering dibuka itu biasanya ada di paling atas ya, atau top ya, paling atas. Itulah informasi yang banyak dilihat oleh orang. Kalau zaman dulu mesti datang ke perpustakaan, cari buku, kalau nggak ada, kalau perpusnya tutup ya nunggu besoknya, kalau besoknya tutup lagi ya cari pinjaman ya. Karena buku kalau beli juga mahal ya. Kalau saat ini kan kita tinggal hanya butuh koneksi internet ya, nggak punya data, pakai wifi, nggak ada wifi, bisa dating sama temannya. Itu untuk saat ini ya. Jadi kita dalam mencari sebuah informasi itu sangat mudah ya, dan sangat cepat ya, hanya hitungan detik ya. Beda sama era saya sekolah dulu ya. Jadi berbahagialah buat kalian yang hidup di era sekarang ya. Semuanya serba mudah ya. Semua serba mudah, serba simpel, nggak perlu ribet ya. Oke, manfaat yang berikutnya. Nah ini jelas ya, mempermudah dalam berkomunikasi, baik itu dengan orang tua, dengan saudara yang jauh, mungkin dengan teman-teman yang hobi nongkrong ya, yang hobi nongkrong mungkin punya basecamp tertentu, itu untuk mengumpulkan teman-teman itu sangat cepat ya. Tinggal kita share lokasi, kemudian kita informasikan agenda kalian apa, misalkan hanya sekedar kumpul atau membahas rencana, itu sangat cepat ya. Atau mungkin punya saudara yang jauh dan kita sudah lama tidak pernah berkomunikasi. Dengan adanya teknologi informasi, kita bisa mencari informasi ya, mungkin dari Facebook, mungkin dari Instagram mereka, kita telusuri. Setelah kita menemukan kontaknya, bisa kita hubungi. Ya, itu salah satu dari manfaat teknologi yang sangat cepat. Ya, jadi mempermudah dalam berkomunikasi. Kalau zaman dulu, awal-awal era handphone, itu hanya bisa menggunakan SMS dan telepon ya. Mungkin kalau kalian pernah melihat orang tua kalian pernah memiliki HP ya, itu hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS. Dan itu ukurannya tebal ya, nggak kayak ini ya, nggak kayak HP yang kita miliki sekarang, yang mulai slim dan lebar. Zaman dulu HP-nya berat, kotak, dan bunyinya cuma kulit-kulit ya. Ya, itu tentang manfaat yang kedua, itu mempermudah dalam berkomunikasi. Bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Instagram, atau bisa menggunakan Facebook, dan sebagainya. Kemudian manfaat yang ketiga, nah ini ya, pasti semua di antara kita sangat menyukai namanya apa itu sosial media ya, atau media sosial, atau sering disebut medsos ya, atau media sosial. Contohnya apa ya? Ada Facebook, ada Page, ada Twitter, terus yang sering kalian gunakan adalah WhatsApp, Facebook. Ya. Itu adalah contoh dari platform ya, platform atau software yang kita gunakan dalam bersosial media. Sudah kenal ya sama Facebook, sama Twitter, sama WhatsApp, kenal ya? Pasti kenal ya. Ya.
Ada di sini yang belum punya akun media sosial atau minimal 2 lah, Facebook dan WhatsApp, atau WhatsApp aja lah. Sudah punya semua ya? Nah, Nah, berarti kalian tahu apa itu sosial media ya. Sosial media adalah sebuah platform atau teknologi informasi, software teknologi informasi yang kita gunakan untuk mengkoneksikan diri kita atau mensosialisasikan diri kita ke masyarakat umum ya, terutama yang terhubung ke kita, yang berteman atau mungkin sekedar memfollow ya atau mengikuti. Nah, itu adalah sosial media. Ya. Bahkan gini, bukan ini ya, kalau kalian tahu siapa pendiri Facebook, itu namanya Mark Zuckerberg gitu ya. Mark Zuckerberg itu adalah salah satu orang terkaya di dunia ya, yang usianya masih muda, karena dia memiliki yang namanya Facebook. Ya. Itu sekedar informasi ya. Jadi kalau kita belajar dari cara kerjanya sosial media itu, bahwa semakin gini ya, semakin kita itu mendatangkan manfaat ya bagi banyak orang, pasti di ujungnya kita juga apa namanya ya, sebuah kemakmuran itu akan menghampiri kita ya, atau kesejahteraan ya. Jadi semakin kalian bisa mendatangkan manfaat kepada banyak orang, ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, orang tua kalian, tentu barokahnya itu ada di belakang ya, atau manfaatnya ada di belakang ya. Kita belajar dari polanya sosial media ya. Ya sesuai itu ya, sesuai salah satu hadis, tapi tidak tahu sumbernya apa, saya lupa. Kalau nggak salah, khairun nas anfa'um linnas ya. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling mendatangkan manfaat bagi manusia lainnya. Itu kita akan belajar dari sosial media ya. Mungkin manfaatnya berikutnya yaitu tentang ini ya, bagi yang suka game ya, atau gamers, atau gaming. Sekarang itu banyak sekali yang namanya game online ya. Atau mungkin di Play Store itu kalau kita lihat, kita ketikkan game, itu pasti muncul banyak sekali ya. Mulai dari Free Fire ya, mungkin salah satunya. Atau mungkin ada PUBG. Kemudian banyak, ada Mobile Legends ya. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari kemajuan teknologi di bidang game ya. Semua suka game di sini. Pak suka. Ya Pak. Bang. Ya, sampai Alok dia Bang. Sampai lupa waktu ya. Iya Pak. Malam Pak. Pak lupa sekolah yo tak kateni. Main bahasanya kan bengi ngaji. Ngaji ini ngaji dari dulu ya. Ngaji Itu salah satu manfaat dari media hiburan ya, media hiburan. Jadi teknologi informasi sebagai media hiburan ya. Kalau zaman saya dulu hiburannya nggak kayak gini. Dulu masih main kelereng, masih main patok lele itu. Terus kalau olahraganya casting atau casting belum ada HP loh Pak. Dulu belum ada HP. uncal karet Pak. Saya bandarnya ya, Pak. Itu uncal karet dulu ya, pernah juga. Terus main peta umpet ya, delian kalau zaman dulu ya. Bal benda. Terus olahraganya main bola sama baseball ya, baseball desa namanya kasti ya. Kalau kalian tanya ke orang tua kalian apa dulu mainannya, pasti ya bluron ya, bluron ke kali. Kalau hujan tuh ya hujan-hujan. Terus Sodor Pak, paling favorit. apa? Sodor. Gobak sodor itu dulu ya. Kalau zaman saat ini mungkin sudah jarang sekali kita temui ya. Mulai anak usia 4 tahun itu sudah pegangnya sudah HP sekali. Terus kalau pegang itu dibalik, nggak lurus ya, dibalik ya. Jadi bukan vertikal tapi horizontal gini ya. Jadi Pak. Ya. Ada komunitas HP miring ya. Kalau saat ini ya. Nah, itu manfaat dari teknologi itu media hiburan. Jadi mengusir kebosanan kita dengan berbagai game yang kita sukai ya. Ada mungkin genre action, mungkin ada yang sekedar puzzle,
mungkin ada yang sekedar tentang teka-teki ya, atau mungkin tentang ini ya, tentang sebuah petualangan ya, itu salah satu dari genre dari game ya. Nah, di samping manfaat, tentu ini ya, ibarat dua sisi mata uang ya. Teknologi informasi ini juga mendatangkan yang namanya dampak negatif ya. Di samping manfaatnya yang begitu banyak, itu ada yang namanya dampak negatif ya, atau dampak buruk. Apa dampak negatifnya? Yang pertama, ini ya, wah ini. Pornografi. Nah, ini cara anak-anak biasanya ya, pornografi ya. Ini dampak negatif dari ini, Pak. negatif. Nanti tenang aja, ada nanti ya. Oke, siap, Pak. Ini dampak yang pertama adalah begitu cepatnya penyebaran gambar-gambar yang tidak senonoh ya, gambar-gambar yang kurang baik. Mungkin kita kan orang timur ya, orang timur itu kayak Asia itu orang timur namanya. Itu budaya timur itu sangat berbeda dengan budaya barat ya, yang Eropa sama Amerika. Tentu gambar-gambar seperti ini itu tidak sesuai dengan budaya kita, dan mungkin sebagian dari kita adalah penganut Muslim ya. Ini tentu adalah dampak yang sangat buruk ya bagi kemajuan teknologi informasi bagi generasi kita ya. Solusinya apa? Supaya kita terhindar dari hal seperti ini ya, kita kembali ke hapus Chrome. Hapus Chrome, Pak. Itu salah satu caranya. Cuma yang terpenting kita harus ini ya, mengingat kembali ajaran-ajaran orang tua kita dulu ya. Ya mungkin yang dulu yang masih kecil, kalau terdengar azan itu langsung ke masjid biasanya ya. Setelah itu habis itu ngaji. Terus habis maghrib itu biasanya deres ya, tahu deres kalian? Yang mengulang-ulang ngaji ya. Bisa hafalan, mungkin yang belum bisa belajar membaca Al-Quran, mungkin belajar Iqra zaman dulu ya. Intinya kita menguatkan keimanan kita ya, sehingga dampak-dampak yang seperti ini itu bisa kita netralisir. Logikanya kita ibaratkan sebagai komputer, kalau nggak ada antivirusnya tentu komputer kita itu cepat diretas ya, cepat dijebol oleh namanya virus ya. Nah, jadi kita harus bisa menciptakan dalam tubuh kita itu antivirus ya. Antivirusnya apa ya? Hal-hal yang positif. Biasanya hal positif itu bersumber dari ajaran agama kita ya. Itu mungkin yang dampak pertama. Sekarang dampak yang kedua, dampak negatif kedua adalah cybercrime. Apa itu cybercrime? Itu adalah sebuah kejahatan cyber ya. Kalau kita perhatikan informasi di sekitar kita, itu banyak kasus penipuan online ya. Atau mungkin ada kasus pembajakan akun. Kalian punya akun media sosial, kemudian dipakai orang lain, namanya itu pembajakan ya. Atau mungkin beli akun murah, Pak, biasanya ketipu. Akun FF. Itu salah satu dari cybercrime ya, kejahatan cyber ya. Nggak punya dana, pingnya punya akun FF ya, akhirnya dia membajak punya temennya ya. FF ya. Dampak dari cybercrime ya. Terus mungkin mau top up beli diamond nggak punya uang ya, akhirnya yang punya akunnya temennya dipakai ya, namanya cybercrime ya. Terus cyber yang lebih dahsyat lagi adalah pembobolan rekening ya. Misalkan kalian punya saldo rekening sekitar ya katakanlah 10 juta ke atas ya. Itu rekening kalian tuh berhasil ditembus ya, atau istilahnya dalam dunia itu namanya diinjeksi ya, diinjek ya. Akhirnya saldo kalian itu bisa dipindah bukukan ya, atau dipindahkan rekening, namanya cybercrime ya, pencurian uang melalui pembobolan rekening ya. Atau mungkin menggunakan pembobolan mesin ATM, itu kategori dari cybercrime ya. Terus mungkin ada lagi ini ya, penyebaran berita-berita tidak benar atau hoax ya, itu masuk dalam kategori cybercrime ya. Dia itu membentuk sebuah opini, di mana opini ini akan menggiring sebuah masyarakat ke hal-hal yang tidak benar ya.
Bagi masyarakat yang tentang pengetahuan tentang literasinya kurang, mungkin akan nggak mau menelusuri ya, apakah ini dari mana asalnya berita ini, kemudian sumbernya siapa, valid apa enggak. Biasanya mereka malas ya. Nah, karena malas menelusuri ini, akhirnya dia kehasut ya sama berita-berita seperti ini. Nah, jadi ini adalah dampak dari kejahatan cyber atau cybercrime. Biasanya ibu-ibu arisan, Pak. Nah ini, tetangga saya itu banyak yang ketemu yang ini ya tertipu tentang investasi bodong, terus tentang apa namanya arisan, penipuan arisan ya, arisan online tuh ya. Nah, itu salah satu dari cybercrime ya. Bagi mak-mak ini ya, biasanya targetnya mak-mak ya atau ibu-ibu ya. Dia kan awalnya pada masa muda dulu tidak mengenal dunia seperti ini, kemudian tiba-tiba dia pegang smartphone ya, yang informasi itu sangat cepat masuk ya, belum gitu ya, akhirnya nggak punya filter, nggak punya penyaringnya, akhirnya banyak hasutan masuk, dia akhirnya ke pancing ya. Terus ini, sekarang itu ini ya, yang punya hobi gibah ya, atau rasan-rasan, atau istilahnya membicarakan aib orang lain itu lebih mudah ya, karena kita difasilitasi oleh teknologi informasi ya. Kadang kita bikin grup, itu isinya ngerasani bature ya. Ini salah satu dari dampak negatif dunia TI ya, atau cybercrime ya. Digunakan untuk menghasut teman-temannya agar membenci si dia nanti menghasut lagi temannya untuk membenci si dia ya. Muter ya sebenarnya ya. Jadi kita tuh seperti terfasilitasi untuk melakukan gibah ya, atau istilahnya rasan-rasan ya, atau membicarakan keburukan orang lain, itu tidak boleh. Oke. Dampak yang ketiga, dampak negatif yang ketiga yaitu tentang ini. Yang mulai terasa itu ini ya, menjadikan individu itu malas bersosialisasi dengan masyarakat ya. Kalau zaman dulu satu RT itu kenal semua ya. Kalau sekarang tetangganya aja yang beda 3 rumah itu sudah tidak kenal ya. Berapa saudaranya, orang tuanya kerja di mana, kemudian punya kakek apa enggak. Kalau zaman sekarang itu kita enggak tahu ya. Kalau zaman dulu kita mulai mbah-mbahnya, anaknya, tunggale piro, orang tuanya kerja di mana, hobinya apa, itu tahu dulu. Karena begitu dekatnya kita dengan masyarakat kita ya. Kalau ada tetangga punya kesibukan, punya hajat, itu langsung berbondong-bondong membantu, istilahnya gotong royong ya. Kalau di sini mungkin ini ya, mau mendirikan rumah ya, itu para tetangga itu langsung datang membantu ya. Kalau kehidupan di kota itu sudah tidak ditemukan lagi budaya seperti ini ya. Nah, ini bisa juga dari dampak negatif kemajuan teknologi ya, membuat manusia menjadi individualis ya, berjalan sendiri-sendiri dan malas bersosialisasi ya. Ini dampak dari kemajuan teknologi. Kemudian yang keempat, ini ya, kecanduan internet dan game online ya. Biasanya pada anak-anak nih ya, kalau udah kecanduan game online, HP-nya diminta itu dia marah pasti ya. Pas lagi main game disuruh makan, marah ya. Lagi main game online disuruh sholat, marah ya. Ini adalah dampak dari dampak negatif dari kemajuan teknologi, kecanduan internet dan game online. Contoh lagi, kalau kalian sekolah, buku kalian ketinggalan di rumah, kemudian tas kalian ketinggalan di rumah, sudah sampai sekolah, kalian nggak akan mungkin kembali ke rumah lagi untuk mengambil buku kalian ya. Itu pasti jarang temui. Tetapi kalau yang ketinggalan adalah HP kalian, pasti kalian akan kembali, akan mengambil dan menemui HP kalian. Itu gambaran dari kecanduan internet ya. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya handphone ya. Kita maunya selalu memegang ya. Ibaratnya tuh sudah menjadi ini ya, kekasih kita ya, kalau bahasanya canom-nom itu ya, HP itu ya. Sehari nggak pegang HP itu, wah kacau itu ya. Terus yang maniak game, nah ini hati-hati ya. Game online ini ya sebagai hiburan, juga
bisa menjadikan candu ya. Candu itu ibaratnya kita nagih ya, kecanduan ya. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya game online ya. Itu adalah dampak dari negatif ya. Maka dari itu saya mengingatkan kepada diri saya pribadi juga ya, atau kepada rekan-rekan saya, dan terutama untuk siswa-siswi SMK yang baru ini ya, bijaklah dalam menggunakan teknologi informasi ya. Bijaklah dalam menggunakan teknologi informasi ya. Secanggih apapun teknologi ya, sekeren apapun teknologi diciptakan oleh manusia, itu tidak akan pernah bisa menggantikan ini ya. Tidak akan pernah bisa menggantikan hubungan kita dengan manusia lain itu secara emosi ya. TI ini cepat, maju, keren, tapi kan dia hanya sebuah alat ya. Tentu dia tidak akan lebih penting dari hubungan kita dengan manusia lain yang menyertakan emosi kita ya. Itu dari dampak positif dan dampak negatif dari kemajuan teknologi ya. Oke, ada yang bertanya dulu mungkin sampai sini? Ya. Sebelum saya beri tugas ya untuk materi kali ini. Oke, 1, 2, 3 tidak ada ya. Oke, dengarkan baik-baik ya tugasnya ya. Kalau perlu kalian tulis. Nanti kalian tulis di buku atau kertas, kemudian kalian foto ya. Kalian foto jawaban kalian, lalu kirim ke wali kelas, kirim ke wali kelas masing-masing ya. Tugas, manfaat dan dampak teknologi informasi ya. Soalnya diketik, Pak. Ya, sebentar ya. Dicat, Pak. Dicat aja, Pak. Ya, saya ngomong saya chat juga ini ya. Udah dulu. Mayo hit. Bentar. Sebutkan manfaat perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan prestasi akademik siswa SMK. Masih ngetik, Nak. Ya, saya ulangi ya. Sebutkan manfaat perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan prestasi akademik siswa, terutama siswa SMK ya. Karena kalian siswa SMK. 2. Kanan kiri. Belum, Pak. Apa ya? Apa pendapat kalian? No. Langi, Pak. Dengan diadakannya dengan diadakannya sekolah model daring atau online dari pada era pandemi saat ini. Coba. Langit, Pak. Ya. Apa pendapat kalian
dengan diadakannya sekolah model daring atau online pada era pandemi saat ini. Era. Waktu saat. Yang terakhir tiga ya, tiga aja. Kayak si J. Ini bang. Dikasih soalnya. Udah Jo. Yang nomor 1 Bagaimana cara Anda menggunakan teknologi informasi kan untuk meningkatkan prestasi non akademik kalian? meningkatkan Non akademik ya, jadi selain sekolah ya, itu maksudnya mungkin meningkatkan skill kalian yang di olahraga voli misalkan. Bagaimana skill voli kalian itu meningkat dengan teknologi ini? Oke, tiga itu ya. Kerjakan paling lambat nanti dikirim nanti malam jam 9 ya. Bisa dilihat di chat ya soalnya ya. Saya tulis di chat ini biar lebih jelas. Nanti di screenshot di HP-nya ya. Enak nih. Kurang lebih gitu pasien. Jangan siapa nih? Sudah semua anakku? Di screenshot ya, screenshot aja. Mike pateni. Sudah Pak. Jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan terakhir malam ini ya. Oke, itu mungkin dulu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Pak, Ya, yang nomor 1 itu disebutkan manfaatnya berapa? Kita lagi cek ya. semaksimal mungkin ya, yang kalian tahu ya. Tapi jangan satu ya, jangan 1 atau 2, 3 lah minimal ya. Kan banyak itu. Ya. Lompat boleh Pak? Boleh ya. Minimal 3, 4 boleh loh. 6. Oke, mungkin itu dulu anak-anakku ya untuk pertemuan ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Ya. Oh ya, sebentar ya. Sebelum saya akhiri, ini ada informasi dari Ketua MPLS, dari Pak Eko ya. Saya ingatkan kembali ya, untuk yang di grup WhatsApp kelas, itu mengganti nama profilnya ya, dengan nama asli diikuti kelas ya, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya ya, dan mengganti foto profilnya itu foto swafoto atau selfie yang jelas ya, minimal muka sampai pundak ya, nggak usah foto yang anak-anak ya. Sementara pakai foto kalian yang formal dulu ya, foto kalian muka terlihat jelas, terus sampai ke pundak lah minimal ya, supaya Bapak Ibu guru dengan cepat mengidentifikasi, misalkan gini ya, misalkan Melisa ya, misalkan Melisa, oh ini wajahnya ya, jadi Bapak Ibu guru segera tahu. Terus ada lagi yang namanya Leni ya, Leni, oh ini wajahnya ya. Terus ada lagi Ahmad, Ahmad Dekil ya, kalau bisa jangan kayak gini namanya ya, Ahmad siapa gitu ya. Sementara untuk MPLS ini kalian menggunakan nama asli ya, bisa dipahami dan dilaksanakan ya. Siap bisa. Oke. Saya rasa sudah jelas ya untuk materi ini ya.
baik tugas maupun penyampaiannya. Coba. Nah, baik, terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik, Pak. Pak. Lihat, Pak. Istirahat, Pak. Halo. Halo bos. Halo Om. Lagi ya Om. Info nih. Mangan sore. Esok tapi. Rari nabrak. Ngopi. Oke, John. Ya Bu. Dengan materi dari Pak Indra, kita sambil menunggu materi selanjutnya. Gak mlebu ini. Gimana tugasnya? Gak mlebu nih. Duh. Kapan gue? Sulit nggak? Ada jawab. Ya, nanti dikerjakan ya, segera dikumpulkan di wali kelasnya. Saya himbau kembali untuk semuanya on kamera ya. Nah, banyak yang tidak on kamera ini. Sukma, yuk. Terus siapa ini? Dwi Desi Aulia. Saya kan juga pengen tahu kamu. Segera on kamera ya. Nah, mana ini Sukma? Sukma, kamu nggak keluar? Ah, baru ganti baju ya. Bisa ngoni, Bu. Belum disangoni. Saya akan kembali untuk grup, segera diganti namanya sama fotonya ya. Saya kemarin masih melihat tidak ada fotonya. Ayo 10 TBSM terutama yang wali kelasnya saya. Saya kemarin melihat kok belum ada fotonya. Ganti. Sekarang kalau biar saya tahu kamu dari mana kalau tidak dari fotonya ya. Kita kan belum tatap muka. Foto yang lainnya. Ketemu. Sudah on kamera semua ini? Belum. Ayo. Sukma lagi ganti kelambi. Yo. Rian JR itu nama lengkapnya siapa? Lu aku besok. Orang mana, Pak? Bu Erna ini sudah gabung apa belum ya? Tolong Mas Rian JR, pengen tahu nama aslinya. Rian sendiri loh. Bisa ditulis di Nama Ya. Ya, Bu Erna sudah masuk. Selamat bergabung, Bu Erna. Masih belum muncul ternyata Bu Erna. Sebentar ya, kameranya saya gak connect. Silakan. Ini saya juga Bu.
Goreng Bu. Tekan. Ya. Sinyalnya keterangin. N. Indah Fitriani. Indah Fitriani on kamera ya. Indah Fitriani Chandra, ayo nak, on kamera nak. Anggi. Yakuza ini siapa ya Yakuza ini? Putunya Prabowo. Maaf Bu. Kalian kemarin sudah ya dari SMA. Apa Bu? Ya SMA. Belum. Sudah belum? Sudah apa belum? Sama kemarin sudah di. Nita on kamera. Ayo ngomong dewe ayo. Oh maaf Bu, maaf. Kamu kemarin sudah diajari yel SMK belum? Belum apa sudah? Aku tak lali. Oh, tapi nggak jelas. Ya, ini mau diajak Pak Wakil yel ya. Kemarin sudah saya ajari. Siapa yang sudah hadir? Pak Anam. Oh, Pak Nam. Tapi lupa Pak katanya. Oh iya. Jadi di SMK itu ada apa ya istilahnya, ada jel-jelnya, jargonnya. Sekarang nanti kalau saya menyebutkan SMK, mengepal tangannya, SMK bisa, SMK hebat, SMK negeri sekar, berani kerja, berani asik. Ya begitu ya. Halo. Oke, kita coba biar nggak ngantuk. Nanti kalau saya menyebutkan SMK yang pertama, nanti tangan kanannya mengepal. Dijawab. Dijawab SMK bisa. Terus yang kedua SMK hebat, tangan yang kiri. SMK sekar, berani kerja, berani asik. Itu ya. Ya. Ya Pak. Bisa ya. Oke, kita coba. SMK. Berilmu, berprestasi, Allah Akbar. Yes. Kok malah buat sendiri jauh-jauhnya. Ikuti tadi instruksinya. SMK bisa, SMK hebat, SMK negeri sekar, berani kerja, berani asik. Ya. Dicoba ya. Ya. Oke. Melisa kenapa tertawa? Contoh dulu. Oke. SMK. Bisa. Contoh dulu. Bisa. I am the bread and Masih belum semangat. I am the bersemangat. Ya, masih belum semangat. Sarapan, Mbak. Belum sarapan. Ya, sama. SMK. Aku padamu. Bisa. Dicoba lagi yang lebih semangat. Saya Pak. SMK. Ya. SMK. Bisa. SMK yang gue berarti jawabannya apa tadi?
SMK ya SMK bisa SMK hebat ya oh iya coba SMK Bisa. SMK 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 besar Berani bisa berkarya. berani kerja berani aksi Berani Loh, Pak Wakit. ya Gerbangnya udah dijogo. apa ini berbagai Dicoba sekali lagi, Pak. Selamat siang, Pak. ya oke kita coba lagi yang lebih semangat ya ya Pak. Oke, Pak. Oke. katanya sudah banyak yang sarapan habis sarapan maksudnya ya Belum. SMK Belum SMK Berani aksi. Bu Erna sudah masuk, Bu Erna. Tablet. Om Novi. Om. Bu Justina, bisa. ya Mainnya hebat. Hebat, Bu Justina. Ya, ya. Mainnya hebat juga. Berani bola. Ini apa? Ini PDB. Nek manu nih apa? Jo, kelek ke Bu. Iki ngenteni. Bangkal sih. Ya. Apa? Bangkel sih, Bu. Cuma mantap katanya. yang nomor satu belum Mantap turu. halo Berna Sudah siap, Bu? Sebentar, Ya. sing link 1 urung tak nyalakno Kak Nune. Biasaan. ya, sambil nunggu Berna ya anak-anak ya Ya, Pak. Yang link 1 gambar kameraku ketok ya. ya nggak apa-apa Bu Gak apa-apa. Guys. PPP ini wis tak share wis tak apa wis tak buka Link 2 sudah masuk, link 1 masuk po gak? masuk Bu masuk semua Oh, wis masuk semua ya. Sing link 1 kameraku nyalai, di situ nyala po gak? Iki link. nggak nyala nggak apa-apa Bu Oh, ngono ya wis. Oke. Ya wis sudah. Sebentar nih, Bu. Sebentar. Anak-anak untuk mikrofonnya di mute ya. Tidak ada yang berbicara sendiri sama temannya. monggo Bu Berna Iya. Sudah. Monggo, silakan. Baik anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh ya link dua belum ada Bu oh ya sudah sudah Bu sudah Wabarakatuh. Sampun, Bu. Sudah masuk semua ya link 1 2. Sudah, ya wes. Oke. Soalnya sing di sini sing bisa sing link 1 nih aku pakai HP, sing link 2 nih masuk di laptop. Oke. Nah, bisa ya wesan. Ya, oke, bisa. Monggo. Ya wes. Baik, saya mulai. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan materi untuk MPLS hari kedua, anak-anak ketemu dengan saya. Mungkin beberapa yang sudah pernah ketemu dengan saya ya. Karena sebelumnya mohon maaf karena kameranya juga ada gangguan ini yang di laptop, di kamera sebenarnya yang di kamera HP bisa nih yang link 1, cuman enggak tahu ini muncul apa enggak, pernah enggak bisa ngecek di sini. Halo guys. Ya, Mari kita baik. Untuk materi yang akan saya sampaikan, di sini saya akan menyampaikan mengenai budaya sekolah dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Ini yang sedang marak di semua negara, hampir semua negara di seluruh dunia ini sedang mengalami yang namanya pandemi virus COVID-19. Nah, sebelum menyampaikan materi, mungkin dari kalian banyak yang belum mengenal saya. Nah, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini Berna akan memperkenalkan sebentar saya, siapa tahu nanti apalagi untuk yang anak ATR yang nanti akan ketemu dengan saya hampir setiap hari. Nah, untuk yang jurusan lain juga kita nanti pasti akan berinteraksi, akan sering berkomunikasi ya. Untuk yang berikutnya, Berna ingin memperkenalkan tentang saya sebentar beberapa menit. Slide kedua, Mas Hendrik. Ya, jadi ini biodata saya, anak-anak yang bisa menyimak. Nama lengkap saya Dwi Irna Sulistiani, SPDGR. Nah, ini tukang GR-an Mergo ya. Nah, kalian bisa memanggil saya dengan Bu Irna. Nah, untuk tempat tanggal lahir seperti yang sudah saya tampilkan di situ, Bu Irna asli wong Bojonegoro, 21 Januari 1986. Nah, sudah tua ya ternyata. Tapi semangatnya harus tetap selalu muda. Ya, ada tanggal bulannya, jangan lupa nanti kalau bulan Januari Berna ulang tahun kasih surprise. Ya, Bu. Kemudian untuk pendidikan saya basicnya adalah pendidikan biologi. Oh iya Bu iya. Ya. Mikrofon dimatikan dulu. Yang itu. Oh iya. Bisa saya lanjutkan? Tolong ya anak-anak, Bu Irna tak ngomong sebentar, nanti silakan kalau ada sesi bertanya, silakan kalian nanti saya beri kesempatan bertanya. Ya, jadi basic saya dari satu pendidikan biologi Universitas Negeri Malang, siapa tahu nanti kalian ada yang mau kuliah di Malang, agama Islam, alamat rumah di Margomulyo Bojonegoro. Jadi saya asli Bojonegoro, di SMK Negeri Sekar saya mengampu mata pelajaran biologi dan nanti untuk produktif ATR. Nah, kemudian ada tugas tambahan juga sebagai Kakomli ATR. Jadi nanti yang anak-anak ATR akan selalu sering berinteraksi dengan saya. Berikutnya langsung ke materi. Suara saya terdengar? Apa? Ya. Setelah tadi perkenalan dengan saya, nah ini sebelumnya saya pasti sudah yakin ya kalian semuanya pasti sudah tahu apa itu coronavirus atau yang sering kita kenal dengan COVID-19, COVID gitu. Nah itu, jadi itu adalah Ngopi lah, maus. Bu Erna yang kamera di link mic-nya yang link 1 nggak nyala, Bu. Oh, link 1 nggak nyala. Ya, mikrofon Bu Erna. Nyala apa enggak, Mas? Nyala ya. Oh, sudah nyala ya. Oh ya, sudah nyala semua berarti ya ini. Bentar, Bu. Udah, Bu, monggo. Ya. Saya lanjutkan. Jadi untuk coronavirus semuanya pasti sudah mengenal ya. Jadi coronavirus itu adalah
penyakit ya. Jadi dia jenis virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Di sini yang diserang adalah utamanya adalah pada sistem pernafasan. Jadi sebenarnya gejalanya itu hampir sama seperti flu, batuk biasa, cuman dia kalau kita punya komorbid atau penyakit bawaan bisa menimbulkan dampak yang lebih serius. Nah, jadi pada intinya yang diserang adalah infeksi pada saluran pernafasan. Kemudian dari mana corona itu awal mulanya? Dulu mungkin kalian sudah sering mendengar di berita ya, berawal mula dari Wuhan, Cina. Awal mulanya itu Desember 2019, baru masuk di Indonesia itu sekitar awal tahun 2020 kemarin. Jadi kita sudah bersahabat dengan corona itu hampir 2 tahun. Insya Allah semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk selanjutnya slide berikutnya, Mas. Nah, bagaimana virus corona itu bisa menyebar? Namanya virus. Ketika dia menginfeksi makhluk hidup, jadi virus itu sebenarnya dia bukan makhluk hidup. Dia bisa hidup ketika dia berada di dalam sel makhluk hidup. Jadi ketika virus itu berada di luar, dia akan mengkristal, jadi seperti benda mati. Nah, tapi ketika dia sudah masuk atau sudah menginfeksi tubuh manusia atau hewan atau tumbuhan atau makhluk hidup, dia akan menjadi hidup. Jadi dia bisa berkembang biak, dia bisa, istilahnya kalau di dalam biologi adalah mereplikasi diri sebanyak-banyaknya. Jadi dari satu sel virus dia bisa menjadi jutaan bahkan miliaran. Makanya ketika ada orang dia sakit yang penyebabnya virus, itu pasti akan menular pada orang-orang yang di sekitarnya dengan berbagai macam cara. Jadi setiap virus dia akan menyerang dengan caranya yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini bagaimana virus corona itu bisa menyebar? Nah, kalian sudah sering mendengar itu dari yang namanya droplet. Nah, droplet itu apa? Droplet itu misalnya ketika kamu ngomong, nyemprot-nyemprot, nah air liurmu itu bisa mengandung virus ketika kamu tubuh kalian itu terinfeksi oleh virus apapun. Sebenarnya bukan hanya corona, ketika kita flu, nah itu juga ada virus yang menyerang tubuh kita. Kita ngomong, ketika kita bersin, ada droplet atau semprotan dari air liur kita yang keluar. Nah itu maka virus juga dia akan keluar bersama droplet yang kita keluarkan, termasuk bersin juga. Nah itu juga bisa menyebabkan virus itu bisa berpindah dari satu sel makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain yang ada di sekitarnya. Nah, corona ini dia istimewa ketika dia sudah di luar, dia virus. Nah, maka dia akan mati, tidak hidup. Tapi dia mampu bertahan dalam bentuk kristal. Nah, itu selama beberapa jam bahkan beberapa hari di permukaan yang dia bukan makhluk hidup. Misalkan di meja, di kursi, di pintu, atau di tempat-tempat yang lain. Dia mampu bertahan hidup selama beberapa hari di situ. Nah, baru kemudian ketika misalnya kamu megang kursi, memegang meja yang di situ ada droplet, meskipun droplet itu sudah kering, virus itu tetap masih berada di situ. Nah, kamu sentuh, kemudian kamu menyentuh hidung, menyentuh mata, nah, maka virus itu akan bisa berpindah masuk ke dalam tubuh kalian. Itu akhirnya bisa menginfeksi kalian. Itu yang disebut virus itu menular ke orang lain. Nah, bagaimana kita bisa meminimalisir keluarnya droplet ketika kita sakit? Ini tidak hanya virus corona saja. Kamu flu, kamu batuk, itu ada etikanya. Contohnya misalnya ketika ini seperti yang digambar. Ketika kita misalkan bersin, tutup hidung. Minimal pakai tangan. Kalau kita ada tisu atau pakai sapu tangan ditutup. Ojo malah mbok kempros nih kancane. Biasanya kan ada yang bercanda gitu. Karo kancane wis gobres semua sing dibuang terus omrot nih kancane. Nah, jangan seperti itu. Nah, selain kita bisa menyebarkan virus, itu juga etikanya kurang baik. Nah, kita bisa terus juga misalnya kita batuk atau kita bersin, kita bisa pakai lengan baju kita yang sebelah dalam. Nah, seperti yang digambar ini. Yuk gak ngelek ikan cani, tapi kita menutupi ketika kita sedang bersin.
Nah, terus kalau kita pakai tisu, setelah kita pakai bersin, kita pakai batuk, nah itu dibuang ke tempat sampah. Ojo mbok simpen apa meneh kalian sebar-sebarkan itu ke teman-teman kalian. Jangan dibuang sembarangan. Nah, karena virus yang ada di tisu itu dia bisa menular ke orang lain. Kemudian yang terpenting intinya ketika kita terinfeksi virus itu adalah menjaga kebersihan, baik kebersihan diri kita, juga kebersihan lingkungan di sekitar kalian. Makanya sering disampaikan, cucilah tangan kita, misalkan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Nah, jadi sebenarnya virus corona itu mudah aja. Intinya kamu jaga kebersihan, kamu jaga kesehatan, insya Allah kita tidak akan terinfeksi. Jadi rajin-rajin cuci tangan, dindok kemersik, enggak apa-apa, itu demi kebaikan diri kita. Nah, kita menjaga kesehatan, kebersihan diri kita juga akan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, minimal kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Berikutnya, nah kalau kita berbicara, kita khususkan membahas tentang COVID. Nah, karena kalian masih masuk golongan anak-anak. Nah, ini ada beberapa gejala. Kalau misalnya kalian terinfeksi COVID, nah tapi jangan terus misalnya ada temennya yang sedang flu, sedang batuk, oh kena corona. Karena ada bedanya antara batuk dan flu biasa dengan batuk flu yang dia disebabkan karena terinfeksi virus COVID. Nah, kalau pada COVID itu gejalanya, nah ini misalnya yang pertama adalah demam atau kedinginan. Jadi kita meriang dengan demam yang tinggi. Nah, sebenarnya demam itu kalau kita sakit, apalagi terinfeksi virus apapun bukan corona, badan kita mesti demam. Nah, karena demam ini adalah bentuk perlawanan tubuh kita terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, misalkan virus. Nah, demam itu bentuk, jadi tubuh kita melawan. Nah, normalnya suhu tubuh manusia itu 36 sampai 37 derajat Celcius, itu normalnya. Jadi ketika suhu tubuh kita di atas 30 derajat Celcius, itu kita harus mulai istilahnya berpikir, pasti ada yang salah di dalam sistem tubuh saya. Nah, entah itu kita sedang sakit atau kelelahan, itu bisa menyebabkan suhu tubuh itu meningkat. Nah, di sini kalau kita terinfeksi virus corona, demam atau panas tubuh, suhu tubuh kita itu akan sangat tinggi. Bisa mencapai 39 derajat Celcius, bahkan bisa lebih di atas itu. Terus kita juga akan meriang. Padahal sebenarnya suhu di sekitar kita itu tidak dingin, tapi kita bisa merasa kedinginan. Itu yang dinamakan meriang. Jadi awak adem panas, bahasanya baik. Terus kita juga bisa sakit kepala. Nah, batuk itu yang ciri pertama. Tapi nanti di sini ada bedanya antara batuk yang kena COVID dengan batuk biasa. Jadi jangan asal ketika ada orang batuk kena corona. Jangan seperti itu, karena corona itu bukan aib. Corona virus, orang yang kena COVID itu bukan orang yang kayak penjahat, orang yang harus dihindari, dijauhi, jangan seperti itu. Terus kemudian yang terpenting ini adalah anosmia atau kehilangan rasa dan bau. Jadi kalau kita batuk, flu, kemudian biasanya ini tidak terjadi secara langsung. Beberapa hari setelah kita terinfeksi itu kita akan mengalami yang namanya anosmia. Anosmia itu kita tidak bisa merasakan terutama rasa pahit dan manis. Kemudian kita tidak bisa membau di sekitar kita, misalnya ada bau harum-harum atau bau apapun, kita akan tidak bisa merasakan itu. Terus ada juga sesak nafas. Jadi ketika kita batuk itu akan di dada itu sakit sekali dan sesek. Ya, orang kalau dia sudah sesek kemudian tidak segera mendapatkan bantuan oksigen itu biasanya yang bisa berakibat fatal karena saturasi oksigennya itu bisa turun drastis. Nah, itu yang bisa menyebabkan salah satu penyebab kenapa COVID itu bisa menyebabkan kematian seperti yang ada di televisi. Kemudian sakit tenggorokan. Nah, biasanya kan kemeriak di dalam tenggorokan ini seperti ada yang gelitiki, tapi menyebabkan kita sering batuk-batuk. Hidung tersumbat, pilek. Nah, kemudian lelah, jadi otot itu semuanya sakit, pegel semua, nyeri otot tubuh. Nah, bisa diawali juga mual, muntah.
diare juga, sakit perut kaitannya ini gembung, seperti masuk angin gitu. Kemudian ada juga nafsu makan itu turun. Sebenarnya tidak hanya COVID juga ya. Ketika kita sakit, itu mesti nafsu makan itu turun. Makanya orang sakit itu tawari makanan enak-enak pun tidak akan tergoda. Dalam hati itu balas dendam musuh, ada orang wani kabeh. Nah, gitu. Ini adalah beberapa gejala yang akan muncul ketika kita terinfeksi COVID-19. Apakah gejala semua itu akan muncul? Ada beberapa yang tidak muncul. Nah, tapi hati-hatilah ketika kita misalkan mengalami demam yang sangat tinggi, kemudian kita batuk, pilek, kemudian disertai ada anosmia. Jadi kita tidak bisa membau, tidak bisa merasakan rasa. Nah, itu kita yang harus hati-hati, segera periksa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan yang lain, ke puskesmas. Nah, itu. Selanjutnya, nah, yang sekarang lagi hits lu awal-awal muncul itu corona ya entah. Nah, itu. Nah, lalu apa bedanya? Ciri-cirinya sebenarnya hampir sama. Kalau yang di Indonesia sekarang yang lagi hits itu yang masuk adalah varian Delta yang katanya berasal dari negara India. Nah, itu. Nah, lalu ciri-cirinya apa yang membedakan? Nah, next. Nah, ini Cah ada beberapa ciri Berna mengutip dari Kompas, ada beberapa gejala yang disebabkan oleh virus COVID varian Alpha, Beta, dan Delta. Jadi pada intinya itu sebenarnya ciri-cirinya itu hampir sama. Nah, jadi mulai dari batuk, demam. Jadi sebenarnya tiga yang utama itu adalah kita mengalami batuk, demam, kemudian anosmia, terus ditambah dengan sesak nafas. Itu sudah tanda-tanda istilahnya warning. Nah, bisa jadi kita terinfeksi COVID. Tapi tidak usah khawatir, Cah. Tidak usah khawatir, tidak usah panik. Karena kalau kita khawatir, kita panik, itu justru akan menurunkan imun tubuh kita. Nah, kalau kita tetap, ya namanya orang kena sakit, panik, takut, itu adalah hal yang wajar. Karena misalnya ya mesti bingung, tapi ya berusaha kita menenangkan diri karena segala macam penyakit ini insya Allah ada obatnya. Nah, ini gejala-gejalanya seperti yang kalian lihat, sama batuk, demam, nyeri otot, anosmia, sesak, pusing, mual, untuk varian Alpha. Kemudian varian Beta ini juga hampir sama sebenarnya, Cah. Nah, ini khususnya sebenarnya untuk COVID ini bukannya terus yang muda itu yang kebal, yang kuat, tidak, Cah. Sebenarnya tidak masalah muda, tua. Nah, kenapa kok akhirnya COVID itu bisa menimbulkan kematian? Nah, itu biasanya penyebab utamanya adalah karena ada komorbid. Komorbid itu adalah penyakit bawaan. Jadi misalnya kita sudah punya riwayat sesak, kita punya riwayat radang paru-paru misalnya, kita punya riwayat diabetes. Nah, adanya infeksi virus corona itu yang istilahnya memicu penyakit itu menjadi lebih parah. Nah, kita sesek, tidak segera mendapatkan oksigen. Nah, ini yang saat sekarang ini di televisi itu banyak sekali angka kematian meningkat. Nah, karena jumlah oksigen, tabung oksigen itu ya yang tersedia di pasaran, di rumah sakit mulai menipis, jadi tidak seimbang dengan pasien yang sesak. Akhirnya banyak yang kekurangan oksigen. Nah, itu yang akhirnya bisa meningkatkan angka kematian. Sebenarnya kalau kita dalam kondisi yang baik-baik saja, nah tidak banyak yang misalnya nggak ada gejala atau gejalanya ringan. Nah, itu tidak ke rumah sakit, kita cukup isolasi mandiri dengan pengawasan tetap, meskipun kita misalkan isolasi mandiri
diri ya tetap harus dalam pengawasan medis. Jadi harus jangan isolasi mandiri sakarepe dhewe. Pokoknya aku butuh angker ning omah gak nendi-nendi gak cetukan sopo-sopo. Nah, tapi orang ambil obat, orang ada terapi yang lain itu sama saja percuma. Jadi kita tetap meskipun isolasi mandiri harus apa namanya tetap di dalam pengawasan medis. Terus ini yang sekarang lagi hits di Indonesia katanya ada varian Delta. Nah, ini sekarang yang lebih itu sering ditandai dengan diare. Nah, mual muntah. Jadi selain sistem pernafasan yang diserang, itu ada sistem pencernaan juga yang diserang. Nah, selanjutnya biar tidak terlalu banyak ya karena corona itu sudah banyak. Nah, ini bedanya. Jadi kapan kamu mengatakan batukmu itu adalah batuk biasa atau karena corona? Nah, biasanya kalau batuk biasa kita bisa sebenarnya batuk berdahak, batuk kering itu masuk batuk biasa. Cuman nanti yang membedakan itu adalah suhu demam kita. Nah, ketika kita hanya batuk biasa, itu suhu tubuh kita atau demam kita itu tidak akan setinggi ketika kita batuk karena terinfeksi virus corona. Kalau batuknya sama, kita bisa batuk kering, bisa batuk berdahak. Batuk kering itu ya batuk kering, nggak ada liak, bahasanya itu liak, itu liak. Nah, kalau ada yang grok-groknya itu, nah itu batuk berdahak. Nah, kalau ada demam tinggi, nah itu ya perlu kita waspadai. Terus selanjutnya ada flu atau pilek juga. Kapan kita membedakan itu pilek biasa atau pilek karena adanya infeksi corona? Ini slide selanjutnya. Nah, ini. Nah, bedanya kalau itu ada infeksi corona, kalau pilek biasa kan ya kita semua sudah pernah mengalami. Kalau pada pilek yang penyebabnya itu karena kita terinfeksi virus corona, itu biasanya nah, ini biasanya ketika kita batuk maupun pilek itu disertai dengan sesak. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Jadi sesak, kemudian tenggorokan itu sakit. Misalnya ketika kita batuk itu sakit, kemudian di dada itu sesek rasanya. Nah, itu kita harus perlu waspada. Kalau yang pilek karena alergi atau karena virus flu biasa atau mungkin karena adanya polusi jadi alergi. Nah, ini gejalanya seperti ini. Berikutnya bagaimana kita melakukan pencegahan? Nah, ini yang sering kita melihat. Nah, sebenarnya simpel, Cah. 5M ini kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, diawali dari diri kita sendiri. Nah, kita akan bisa memutus rantai penyebaran virus COVID. 5M itu apa? Nah, satu yang pertama harus kita lakukan adalah memakai masker. Nah, masker medis, masker kain sama, yang membedakan itu adalah tingkat daya saring virusnya. Yang paling aman itu yang ya memang yang lebih mahal itu ya. Nah, masker N95, N94 itu kenapa dia mahal? Karena dia bisa daya saring virusnya itu dia bisa sesuai dengan namanya sekitar 95% dia bisa menyaring. Nah, itu masker medis makan boleh daripada orang nganggo masker sama sekali. Nah, itu sih malah bahaya. Sekarang disarankan pakai double masker, Bu. Nah, itu ya memang perlindungan yang jauh lebih baik. Intinya pakai masker. Nah, itu lebih baik daripada tidak pakai masker. Kemudian yang kedua, rajin-rajinlah cuci tangan. Nah, kalau dulu kan biasanya cuci tangan sebelum mau makan, mau tidur, nah itu baru cuci tangan. Pada saat mandi, wudhu. Nah, sekarang sering-seringlah cuci tangan, apalagi ketika kita selesai menyentuh benda-benda di sekitar kita. Nah, itu adalah cuci
tangan. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Bu, enggak ada air. Nah, minimal kemana-mana bawalah hand sanitizer. Nah, kecil bisa dimasukkan ke saku. Nah, suatu saat kita butuh, nah kita bisa menggunakan, dicuci. Kemudian membatasi mobilitas. Jadi jangan pergi kemana-mana kalau tidak ada hal yang sangat perlu dan sangat penting sekali. Nah, makanya sekarang ini diadakan PPKM. Nah, itu pembatasan kegiatan. Jadi membatasi mobilitas kita. Terus jaga jarak paling tidak 1 meter. Sekarang sudah dikembangkan paling tidak 2 meter. Nah, intinya, nah ini kita hindari kerumunan juga. Nah, jadi jangan berkerumun. Sebenarnya 5M ini kalau bisa kita terapkan dengan baik, kita bisa memutus penyebaran rantai COVID ini dengan cepat. Cuman karena ya kenapa Indonesia ini kok lama sekali, sementara di luar negeri itu sudah santai, sudah tanpa masker, sudah bisa berkerumun. Nah, Euro saja sudah bisa penontonnya full. Nah, itu kenapa? Karena ya setiap orang itu karakternya berbeda-beda. Apalagi orang Indonesia ini berbagai macam suku, jumlah penduduknya sangat banyak. Nah, ngatur wong limo dengan orang 100 itu jelas beda. Apalagi orang 100 dengan karakter yang macam-macam, sitok seneni, diloroi malah nyembur. Nah, itu yang membuat pandemi ini ya kita masih terus. Nah, ini malah dikatakan ini gelombang kedua. Jadi mulai seperti di awal dulu. Berikutnya, nah, kita kaitkan dengan budaya sekolah. Nah, seperti saat ini kita kan masih PPKM, jadi kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, tapi insya Allah nanti jika kondisi, ya kita berdoa semoga kondisi ini segera membaik, kita diizinkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka meskipun terbatas. Sekarang istilahnya tatap muka terbatas. Jadi dibatasi jumlah siswanya yang masuk dengan tetap kita harus melaksanakan protokol kesehatan COVID. Insya Allah di sekolah yang sudah kita terapkan karena sejak bulan September tahun lalu sebenarnya kita sekolah sudah diizinkan untuk pertemuan tatap muka terbatas. Diawali dulu hanya 25% siswa dalam satu kelas yang masuk sampai yang terakhir 50%. Tapi karena ada PPKM ini, ada aturan semua pembelajaran harus daring kembali. Nah, akhirnya kalian MPLS pun juga daring. Nah, di sekolah kita ada SOP pembelajaran tatap muka. Jadi nanti kalau kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, nanti kalian melalui grup WA kelas nanti akan disampaikan SOP. SOP itu apa? Sayur sop. Nah, standar operasional prosedur. Jadi apa saja harus kalian taati selama melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, paling penting adalah pelaksanaan prokes, protokol kesehatan COVID yang 5M saya sampaikan tadi tetap diterapkan di sekolah kita. Nah, yang contoh sederhananya yang sudah kalian alami ketika masuk di lingkungan SMK, di awal-awal pendaftaran dulu, masuk lingkungan SMK dari pintu gerbang, kalian akan di screening. Nah, ini screening awal, jadi pengecekan suhu tubuh. Kalian diwajibkan memakai masker. Nah, itu beberapa protokol yang kita terapkan di sekolah. Kemudian wajib cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Nah, kalian bisa melihat kemarin kalau yang waktu pendaftaran, waktu ke sekolah sempat keliling-keliling sekolah. Nah, hampir di setiap sudut sekolah kita ada tempat untuk mencuci tangan. Nah, itu nanti bisa kalian manfaatkan ketika kita sudah pembelajaran tatap muka. Jadi kita harus cuci tangan minimal menggunakan hand sanitizer, ya kan? Ketika kalian akan masuk, cek suhu tubuh, nanti ada petugas yang akan memberikan hand sanitizer pada kalian. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, ini tadi prokes 5M tadi ya. Jadi di kelas karena jumlah siswa yang masuk dibatasi,
otomatis yang semula biasanya kita bisa duduk jejer dengan teman sebangku, nah kita harus duduk sendiri-sendiri, menghindari kerumunan. Makanya nanti ketika kita sudah masuk pembelajaran tatap muka, kantin itu akan tutup. Jadi kalau misalnya, nah kalau lapar gimana? Bawa bekal dari rumah masing-masing. Minimal kalian sarapan, kemudian pulang nanti jam makan siang kan sudah di rumah lagi, karena kita maksimal pembelajaran hanya 3 jam. Jadi masuk jam 8, jam 11 sudah pulang ke rumah masing-masing. Ini siswa yang masuk 50% sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan. Kalau misalnya nanti dinaikkan lebih dari 50% ya alhamdulillah. Kemudian sebelum kalian masuk, biasanya secara berkala di sekolah itu akan dilaksanakan desinfeksi, disemprot dengan desinfektan di semua lingkungan sekolah, di kelas-kelas kalian, kemudian di kantor, jadi semua fasilitas yang ada di sekolah itu dilakukan desinfeksi. Kemudian menghimbau seluruh warga sekolah untuk melakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jika ada yang sakit, segera periksa ke dokter. Ya. Ini materi yang bisa saya sampaikan anak-anak untuk materi budaya sekolah ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Yang tidak bisa melihat kamera saya, wajah saya, kurang lebih wajah saya seperti ini. Di slide sudah saya tampilkan. Bu, biasanya kamera menipu ya. Silahkan nanti buktikan ketika kita ketemu secara langsung. Kenapa? Jika pandemi sudah berakhir. Ya. Sebelum saya akhiri ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan Cah dari yang disampaikan. Oh ya Bu Erna, mohon maaf dari tadi ngecupru saya gak barbar. Nah, sekarang gantian silakan mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan. Masuknya kapan, Bu? Untuk masuknya kapan? Ya, kita menunggu informasi dari yang pihak berwenang ya. Kalau nanti sudah diizinkan kita bisa masuk ke kelas, bisa pertemuan tatap muka, insya Allah ya nanti kalian bisa segera masuk, bertemu dengan teman-temannya, ketemu dengan Bapak Ibu guru. Terkait dengan materi untuk teknis masuk itu nanti ada informasi lebih lanjut dari sekolah ya, pokoknya pantau terus grup PA kelas kalian, jadi jangan sampai ada pengumuman yang kalian tidak tahu. Nah, jangan ada alasan nggak punya kuota tapi update status wae. Itu ya. Yang terkait dengan materi, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Bu Erna? Dalam? Untuk tugasnya terkait dengan materi yang saya sampaikan, Cah, tugasnya simple. Nah, silakan nanti kalian, apa yang kalian dengarkan hari ini, kalian rangkum. Jadi mulai gejala corona tadi apa, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Nah, itu terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini tadi, kalian rangkum paling tidak satu lembar. Nah, satu halaman, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing, ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan berarti pinter-pinter kabeh. Karena memang materinya ini makanan kalian sehari-hari, nonton TV, munculnya ya tentang berita COVID. Nonton apapun, lihat di YouTube, lihat di medsos, isinya juga COVID. Jadi ya saya beruntung dapat materi, jadi tidak perlu panjang lebar ngomong tentang ini ya. Atau mungkin pengen ada yang bertanya satu suara lah, Bu Erna pengen dengar suara kalian, masuk Bu Erna terus yang ngomong kayak mau. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Di unmute.
Oh ya jelas Torek, Berna kan cewek. Ngono aku ganteng ya saingan karo suami saya. Iya betul kan Bu, betul kan. Ayo. Sudah, ayo, siapa yang bertanya? Silakan. Senyum dong, Bu. Nyaprut. Sudah? Sudah? Cukup anak-anak, kalian sudah mengerti? Cukup anak-anak, kalian sudah mengerti? Sudah. Sepertinya sudah pinter-pinter semua. Ya. Bu, terakhir mengumpulkan tugas kapan? Hari ini ya. Hari ini tugas langsung. Jadi setelah ini nanti semua materi MPLS hari ini selesai. Nah, kan kita selesai jam 12. Setelah itu kan kalian bisa mulai mengerjakan paling berapa menit kalau kamu kerjakan selesai. Bisa langsung difoto, dikumpulkan. Ada yang ditanyakan? Ora tahu ah. Mungkin anak-anak sudah cukup, Bu? Iya. Cukup ya anak-anak. Iya. Karena ada yang bertanya, berarti pintar-pintar semua. Nah, iya Tarek, kan pintar semua tuh kalian. Baik, terima kasih anak-anak ya atas perhatiannya. Berna mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau hal-hal yang kurang pas buat kalian. Aku orang salah, Rek. Kon aku kurang ajar. Nah, jadi terima kasih. Dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, pandemi bisa segera berakhir, jadi kita bisa segera bertemu langsung di kelas dalam pembelajaran tatap muka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Justina, saya langsung live ya. Terima kasih. Terima kasih, itu tadi materi dari Bu Erna ya. Untuk tugas selanjutnya, silakan kalian kerjakan nanti setelah kita selesai MPLS ini atau waktu break time hari ini, nanti silakan kalian kerjakan. Silakan kalian kumpulkan ke wali kelas masing-masing ya. Jangan sampai kelewat hari. Tugas sekarang, kumpulkannya besok ya. Sebenarnya nanti wali kelas bingung ya. Selanjutnya, aduh ini nih dari tadi saya lihat waktu Bu Erna menyampaikan materi ada beberapa anak yang saya lihat di kamera, aduh umur sendiri. Ada yang keluar, tapi kok banyak-banyak pohon, nggak tahu nanti mau bono dia ini mau ya. Tolong ya diperhatikan dengan baik. Ojo celometan ya, belajar ya. Jangan celometan. Nah itu, Sefira itu di mana itu Sefira? Halo. Itu di Jeding, Bu. Nggak ada sinyal di rumah. Oh, ya. Munggah gunung. Munggah gunung. Oke. Terus tadi Chandra, mana Chandra tadi? Chandra jangan celometan terus ya Chandra ya. Belajar menghargai orang lain kalau berbicara ya. Bu, apa tadi saya bertangi? Nah, sekarang waktunya break time. Silakan kalau mau makan, kalau mau minum, mau ke kamar mandi, saya kasih waktu ya. Ya Bu. Nanti kita akan on lagi. Nanti jangan lupa kalian join lagi. Pakai saya, Bu. Alah, kok pakai tante itu Bu.
Sebentar. Kita join lagi jam 10 ya. 11 Bu. Kita join lagi jam Jam 1. 10.25. Oh, salah. Kita break time sampai jam 10.25. Sekitar masih lama ya. Sampai jam setengah 11. Nanti setengah 11 kurang lah. 10.25 ya. Kita nanti join lagi ya. Kamu keluar dulu nggak apa-apa. Kalau yang mau makan silakan makan. Kalau yang mau ke kamar mandi silakan. Nanti kita join lagi jam 10.25. Untuk pakaian tetap jangan pakai kaos oblong ya. Tetap juga on kamera, nggak usah kemana-mana. Oke? Silakan kalau mau mengerjakan tugas silakan ditunggu wali kelas. Silakan Japri atau Ya Pak, saya itu bangun. Biye. Adi, coba on kamera nak. Pakai tangi Bu. Bocah kok. Udah nanti kita on lagi jam 10.25 segera join lagi, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Ngopi lah Mas. Ngopi.